Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zaina Adnin. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini aku akan menjawab beberapa soal di buku Aswaja ini yang sudah diterangkan oleh kelompok 4 kemarin. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama adalah Jelaskan perbedaan sifat salbiah dan sifat ma'ani. Oke. Jawabannya adalah sifat salbiah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah. Sifat salbiah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara i'tibari atau sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Selanjutnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya, sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat maknawiyah. Namun, para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci. Dikarenakan ada dua alasan ya teman-teman. Yang pertama, tidak semua orang itu akan memahami apabila sifat ditetapkan maka otomatis sifat lain ditetapkan. Nah, yang kedua adalah untuk bentuk perlawanan terhadap faham Mu'tazilah seperti itu. Kedua adalah sifat wajib 20 adalah ummahat al-sifat, yaitu sifat induk. Yang dimaksud sifat induk di sini adalah seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun hadis menginduk kepada sifat-sifat di atas atau sifat-sifat tersebut. Misalnya dalam Asmaul Husna disebutkan sifat Khaliq atau pencipta. Apabila kita menetapkan sifat Khaliq untuk Allah, maka secara otomatis kita menetapkan sifat Qudrah atau kuasa bagi Allah gitu. Nah, terus nomor yang selanjutnya adalah jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya aja gitu. Jawabannya adalah ada dua alasan. Yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, karena tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan maka secara otomatis sifat lain ditetapkan, sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari resiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Alasan yang kedua adalah sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani seperti itu. Yang terakhir adalah jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Kita akan bahas dari sifat yang nomor 1 dulu, dari sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini terdapat satu sifat ya yang tergolong sifat nafsiyah, yaitu adalah sifat wujud. Sifat wujud ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai zat yang ada. Sifat wujud tidak menunjukkan selain dari zat yang ada. Sifat yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini ada 5 sifat yang tergolong dari sifat salbiyah. Yang pertama adalah kidam. Kidam artinya adalah dahulu tanpa permulaan. Maksudnya, wujud Allah mendahului wujudnya semua makhluk dan wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah senantiasa wujud tanpa didahului apapun. Lawan dari sifat ini adalah hadis, artinya baru. Dalil aklinya adalah al-qidamu salbul adami sabiqi alal wujud, yang artinya kidam adalah meniadakan adam, ketiadaan yang mendahului wujud. Baqa atau kekal tanpa ada batas, lawannya adalah fana atau kehancuran.
Lalu dalil akli dari sifat kidam ini apa? Seandainya Allah tidak bersifat kidam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis atau baru. Andaikan Allah bersifat hadis, tentu Allah membutuhkan muhdis, artinya pencipta, untuk mewujudkannya. Hal ini tidak mungkin sebab Allah adalah pencipta, bukan yang diciptakan, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah sifat baqo. Sifat baqo artinya adalah tidak ada akhirnya atau kekal. Wujud Allah tidak akan dapat ditiadakan sampai kapanpun. Dalilnya adalah al-baqa'u ibaratun an salbil adamil lahiqil wujud. Artinya adalah baqa adalah meniadakan ketiadaan yang menyusul wujud, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mukhalafah lil hawadis. Artinya adalah Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak, baik zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Dalilnya adalah ada dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Selanjutnya adalah qiyamuhu binafsih, tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Dalil dari sifat qiyamuhu binafsi ada di Quran surat Fatih ayat 15 yang artinya, wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah dan Allah Maha Kaya atau tidak butuh dan Maha terpuji. Selanjutnya adalah sifat wahdaniyah yang artinya adalah esa baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Esa dalam zat berarti tidak ada zat apapun yang menyerupai zat Allah dan zat Allah tidak tersusun dari beberapa komponen. Dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya adalah dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selainnya yang Maha Pengasih dan Penyayang. Selanjutnya ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7 sifat yang tergolong sifat ma'ani. Yang pertama adalah qudrah, artinya kuasa. Qudrah adalah sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan dan meniadakan perkara yang mungkin atau wujud dan tidak wujud. Dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya adalah irodah, artinya berkehendak. Irodah adalah sifat yang dengannya Allah mengkhususkan hal yang mungkin dengan spesifikasi tertentu. Apakah wujud, tidak wujud, tinggi, pendek, dan semisalnya. Allah pilih salah satunya sebagai ganti dari lawannya. Dalil dari sifat irodah ini ada di Quran surat Hud ayat 107 yang artinya sesungguhnya Tuhanmu berbuat sesuai apa yang Dia kehendaki. Selanjutnya adalah ilmun, artinya adalah mengetahui. Ilmun adalah sifat qadimah yang ada pada zat Allah yang dengannya Allah mengetahui segala hal yang wajib, mustahil, maupun jaiz akli dengan pengetahuan yang sempurna sesuai hakikatnya secara terperinci dan tanpa didahului ketidaktahuan. Dalil dari sifat ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang artinya dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Selanjutnya adalah sifat hayat atau hidup. Hayat adalah sifat yang menjadikan yang bersifat untuk dapat idrok atau mengetahui. Dalil dari sifat hayat ini ada di Quran surat Al-Imran ayat 2 yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yang selanjutnya adalah sifat sama dan sifat basor. Sifat sama artinya adalah maha mendengar dan basor adalah maha melihat. Sama dan basor adalah dua sifat yang dengan keduanya sesuatu menjadi tersingkap dengan jelas sebagaimana sifat ilmu. Hanya saja ketersingkapan dengan kedua sifat ini melebihi ketersingkapan dengan sifat ilmu. Dalilnya ada di Quran surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah dan Dia maha mendengar, maha melihat. Selanjutnya adalah sifat kalam.
Kalamullah adalah sifat qadimah yang ada pada zatnya. Kalam adalah sifat qadim yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak menerima ketiadaan dan semaknanya. Seperti diam, tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa didahulukan, dan tidak bisa diakhirkan. Yang terakhir adalah sifat maknawiyah. Sifat ini berjumlah 7 sifat. Yang pertama adalah kaunuhu qadiron, artinya adalah adanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Lawannya adalah kaunuhu ajizan, yang artinya adanya Allah adalah zat yang lemah. Selanjutnya adalah kaunuhu muridan, artinya adalah adanya Allah adalah zat yang berkehendak. Lawannya adalah kaunuhu mukrohan, yang artinya adanya Allah adalah zat yang terpaksa. Selanjutnya ada sifat kaunuhu aliman, artinya adalah adanya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Lawannya adalah kaunuhu jahilan, yaitu adanya Allah adalah zat yang bodoh. Selanjutnya adalah kaunuhu hayyan, artinya adanya Allah adalah zat yang maha hidup. Lawannya adalah kaunuhu mayitan, yang artinya adanya Allah adalah zat yang mati. Selanjutnya adalah kaunuhu sami'an, artinya adalah adanya Allah adalah zat yang maha mendengar. Lawannya adalah kaunuhu swamam, artinya adalah adanya Allah adalah zat yang tuli. Selanjutnya kaunuhu baswiran, adanya Allah adalah zat yang maha melihat. Lawannya adalah kaunuhu ama, yang artinya adalah adanya Allah adalah zat yang buta. Selanjutnya yang terakhir sifat kaunuhu mutakaliman, yang artinya adanya Allah adalah zat yang berfirman. Lawannya adalah kaunuhu abkam, yang artinya adanya Allah adalah zat yang bisu. Sekian jawaban untuk kelompok kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.